Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat vokasi, perkenalkan saya Yohana Lukitasari, mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Guru Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Vocational Education in Indonesia, History, Development, Opportunities and Challenges. Artikel ini memberikan tinjauan komprehensif mengenai sejarah, perkembangan, peluang, dan tantangan pendidikan vokasi Indonesia. Berikut adalah ringkasan poin-poin utamanya. Yang pertama adalah sejarah pendidikan vokasi. Di era kolonial, pendidikan vokasi sudah ada sejak zaman Belanda. Awalnya, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pemerintah kolonial. Didirikan pada 3 Juli 1920, institusi ini bertujuan mencetak tenaga ahli teknis guna mendukung kebutuhan infrastruktur dan industrialisasi pemerintah kolonial pasca Perang Dunia I. Salah satu peninggalannya adalah Technical Hoge School yang kini menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, lulus dari sekolah ini pada tahun 1926 dari jurusan Teknik Sipil. Di era Jepang, sekolah vokasi berganti nama menjadi Sekolah Teknologi Menengah atau STM. Perubahan ini menandai fokus baru pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi praktis untuk mencetak tenaga kerja terampil. STM digunakan secara luas untuk menggantikan sistem pendidikan teknik kolonial Belanda. Salah satu contoh pendiriannya adalah STM di Ciroyong di Bandung yang menawarkan jurusan mesin, listrik, dan bangunan. Istilah STM telah digunakan hingga akhir diubah menjadi Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK pada tahun 1997. STM berperan penting dalam pembangunan fondasi pendidikan vokasi di Indonesia yang berfokus pada keahlian praktik di sektor industri. Di era reformasi, setelah tahun 1998, berbagai jenis sekolah kejuruan digabung menjadi satu wadah, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, yang kini memiliki 142 spektrum keahlian. Langkah ini dirancang untuk lebih fokus pada penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua adalah perkembangan dan kebijakan pemerintah. Perubahan rasio pada tahun 2008, pemerintah melakukan perubahan kebijakan besar dengan menargetkan rasio jumlah SMA dibandingkan dengan SMK dari 70% menjadi 30% menjadi 30% 70% pada tahun 2025. Selanjutnya adalah revitalisasi. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, pemerintah berupaya merevitalisasi SMK untuk meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan dengan kebutuhan industri. Yang ketiga adalah peluang dan opportunities. Pertumbuhan ekonomi, studi menunjukkan bahwa daerah dengan populasi siswa SMK yang tinggi cenderung memiliki perkembangan ekonomi yang lebih baik. Kemudian minat siswa. Terdapat minat yang tinggi dari siswa, sekitar 80% siswa SMK memilih jalur ini karena ingin langsung bekerja setelah lulus. Sebanyak 72% guru merasa optimis bahwa kualitas pendidikan vokasi di Indonesia akan terus meningkat. Kemudian tantangan utamanya adalah meskipun jumlah sekolah meningkat, pendidikan vokasi menghadapi tantangan serius, antara lain yang pertama adalah ketidaksesuaian atau mismatch. Banyak lulusan yang sulit mendapatkan pekerjaan karena kurikulum yang cenderung terlalu teoritis dan kurang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kemudian yang kedua, kualitas guru dan juga fasilitas. Kurangnya guru produktif yang kompeten serta fasilitas laboratorium dan infrastruktur yang tidak memadai terutama di daerah terpencil. Kemudian dukungan industri. Peran industri di sini dalam pendidikan vokasi, konsep link and match itu masih lemah dan belum terintegrasi secara komprehensif. Kemudian adalah pengangguran. Tingginya angka pengangguran lulusan SMK menjadi kritik utama yang harus segera diselesaikan melalui perbaikan manajemen dan keterlibatan industri yang lebih ketat lagi. Kesimpulan dari artikel ini adalah pendidikan vokasi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan potensi besar untuk mendorong ekonomi nasional. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait dengan peran industri, memperbaiki kualitas guru, dan menyelaraskan kurikulum dengan
tuntutan dunia kerja nyata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.